Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali di channel saya. Pada kali ini kita akan bersama-sama melakukan praktek virtual tentang optika geometri. Adapun tujuannya sudah saya tuliskan di sebelah kiri ada 4 tujuan. Menentukan dan membuktikan letak bayangan, sifat bayangan, dan perbesaran dengan metode analisis ataupun rumus, dan juga metode grafis dalam eksperimen dalam percobaan PET itu secara langsung. Nah, ini akan kita buktikan untuk cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, dan lensa cekung. Nah, untuk poin berikutnya, dasar teori, silahkan kalian memberikan teorinya yang ada kaitannya dengan optika geometris secara lengkap. Dan langkah-langkah percobaan nanti Bapak akan menjelaskan melalui video singkat ini. Tentunya yang pertama, silahkan kalian klik alamat PET simulation ya, sesuai yang saya sertakan di langkah percobaan pertama. Nah, untuk langkah kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti silahkan kalian menuliskan sendiri dan juga melengkapi. Oke, langsung saja. Di sebelah kanan ini Bapak sudah masuk ke alamat PET simulation-nya, maka akan terlihat seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, pada percobaan pertama, itu kita akan mulai di cermin cekung, percobaan kedua cermin cembung, baru masuk ke lensa, ada lensa cembung dan lensa cekung, atau biconvex dan biconcave. Nah, kita akan mulai di bagian kanan kalau dalam PET simulation-nya itu tampak ada dua pilihan, lens sama mirror. Kita coba mirror dulu, artinya kita akan coba praktek untuk cermin ya, cermin cekung. Nah, kita klik saja langsung untuk bagian mirror-nya. Nah, di tabel atau data yang akan kita cari, itu sudah saya tuliskan aturan-aturannya, ketentuannya. Itu yang pertama, kita atur dulu pada PET simulation-nya, objeknya kita ganti anak panah atau raw. Ya. Kemudian untuk fokusnya kita atur ya. Fokusnya diminta dalam tabel adalah 80, maka radius of curvature-nya berarti di sini adalah 160 ya. Kita atur 160 radiusnya. Nah, itu ya, kita udah atur untuk yang fokusnya. Dari percobaan cermin cekung dan cembung, itu nanti sama radiusnya atau fokusnya berarti kan separuhnya ya, 80 cm. Nah, untuk yang tampilan pad-nya, yang raise itu kita klik bagian prinsipal. Nah, ini ya, proses pemantulannya itu mengikuti 3 sifat sinar istimewa dari cermin, baik cermin cekung ataupun cermin cembung. Ya. Kemudian kita sesuaikan yang diinginkan pada tabelnya. Nah, untuk yang data pertama, setelah kita atur fokusnya, kita akan menentukan atau meletakkan dulu objeknya sejauh 40 cm, ya ini jarak bendanya ya. Jarak objeknya itu 40 cm di depan cermin karena positif. Tinggi bendanya 30 cm. Nah, caranya gini, di sebelah kanan atas itu ada penggaris yang vertikal ataupun horizontal ya. Nah, kalau untuk jaraknya kita tentukan dengan penggaris yang horizontalnya ya. Nah, kita bisa mengukur 40 cm ya, 40 cm. Kita letakkan 40 cm dari titik O ya. Dari titik O. Nah, ini 40 cm. Kita geser berarti ya. Kita geser objeknya tepat pada posisi angka 0 ya. Tepat pada posisi angka 0. Nah, kemudian ketinggiannya kita gunakan penggaris yang vertikal, itu dengan ketinggian diminta adalah 30 cm. Nah, kita harus menyesuaikan sama seperti yang di tabelnya, kita turunkan menjadi 30 cm.
Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, setelah kalian lakukan percobaan pertama, nanti kalian geser S-nya 80 cm, S yang ketiga 120 cm, sampai ke 180 cm. Kalian tentukan S aksen, M sifat bayangan, ini dengan yang tabel pertama ini dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, rumus cermin. Kemudian untuk yang hasil analisis data berdasarkan hasil percobaan atau grafisnya, nah ini kalian ukur ya, kalian ukur. Ini bukan pakai rumus tapi pakai penggaris ya. Nanti S aksennya berapa, kemudian MM-nya berapa ya, sifat bayangannya gimana. Nah, kalau ini tampilannya terlihat nggak kena semuanya bayangannya, kalian bisa memperkecil di sini ya. Ya, kalian perkecil nanti ya. Oke. Nah, itu percobaan untuk cermin baik cekung ataupun cembung. Nah, selasa sudah bisa kalian lakukan, nanti silahkan setiap kali percobaan dengan metode grafisnya disertakan screenshot-nya ya di bagian bawah ini ya. Screenshot setiap percobaan berarti di sini ada 4 screenshot untuk pembuktiannya. Nah, kemudian kita masuk ke lensa ya. Untuk cermin cekung dan cembung saya rasa nggak ada masalah. Nah, kita ganti untuk yang apa ini lens ya, yang bagian bawah kita ganti dengan lens. Nah, sama kita klik bagian prinsipalnya dengan mengikuti 3 sifat sinar istimewa pada lensa cembung ataupun lensa cekung. Nah, di sini untuk lensa itu berbeda ya, seperti yang sudah kita pahami bahwa ada 2 fokus ya, fokus aktif dan fokus pasif. Nah, kita ganti dulu objeknya pensil ke raw juga ya. Kemudian kita atur radiusnya. Radiusnya kalau di sini diminta jari-jari kelengkungannya adalah 100 cm ya, 100 cm. Nah, kita atur sedemikian rupa sama 100 cm. Nah, otomatis fokusnya nanti kalian bisa ukur ya. Ini memang agak sedikit berbeda dengan teori yang kita dapatkan ya. Ini kita ukur dulu nih fokusnya berapa. Ya, fokusnya berapa. Oke, ternyata fokusnya itu sama ya. Fokusnya sama, berarti di sini 100 cm. Kalian bisa masukkan fokusnya 100 cm. Ya. Berarti jari-jarinya 2 kalinya ya, anak-anak ya. Ini berarti harusnya 200 cm ya. Jari-jari kelengkungannya ya. Oke. Nah, saya itu kita masuk ke data atau percobaan pertama. Diminta bendanya diletakkan 40 cm. 40 cm. Nah, kita ukur benar-benar 40 cm ya. 40 cm. Dari pusat titik O di sini. Ya, pusat titik O ya, harus benar-benar akurat. Kemudian ketinggiannya itu diminta juga 40 cm. Ya, 40 cm kita letakkan penggaris yang vertikalnya. Nah, ya, ini harus benar-benar tepat. Ini menguji kejelian kalian dalam mengukur walaupun secara virtual. Nah, setelah itu kita lihat nanti S aksennya berapa. Ini dengan menggunakan yang pertama ini, yang data yang di atas ini, yang tabel pertama dengan menggunakan rumus ya, menggunakan persamaan lensa. Ya. Kemudian yang data keduanya atau tabel keduanya itu menggunakan atau melihat langsung dari percobaannya. Ya. Nah, kalau ini nggak kelihatan, kalian bisa zoom in ya, diperkecil ya, sampai nanti dapat ya, di pad simulasinya pasti nanti akan dapat. Oke, nah itu akan dilakukan untuk lensa itu 2 kali, kita rubah S-nya, ya kita rubah S-nya atau fokusnya, jarak objeknya ya. Nah, saya rasa cukup jelas untuk lensa cembung. Nah, nanti kita setelah lensa cembung selesai, ini juga sama ya, untuk percobaan kedua sesuai dengan hasil percobaan pad simulation-nya nanti disertakan 2 screenshot pada S60 cm dan S100 cm.
Kemudian percobaan keempat itu lensa cekung. Nah, maka kita langsung ganti aja. Yang di bagian sini ada 2 pilihan ya, lensa cekung. Nah, kita sesuaikan apa yang diminta di percobaan ini. Oke, ini panduan singkatnya. Silahkan nanti kalian lakukan dengan sebaik mungkin, seteliti mungkin dalam mengukur khususnya ya. Nah, catatan nanti setiap kali ada angka desimal silahkan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir tentunya kesimpulan. Jadi kalian simpulkan dari metode analisis secara persamaan baik cermin ataupun lensa dan juga hasil secara grafis, secara langsung dengan menggunakan simulasi PET ini ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penjelasan praktek secara virtual untuk optika geometris. Selamat melaksanakan percobaan, semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran yang baru buat kalian. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.